Malam mencekam menyelimuti rumah sakit tua ini. Angin berdesir, membawa bisikan misteri di setiap sudut koridor yang sepi. Di sudut tergelap, sebuah ambulans tua berkarat berdiri, menyimpan rahasia kelam. Kaca buramnya seolah mengintip, menunggu. Pak Budi, petugas keamanan, berpatroli dengan lesu. Kantuk menyerang. Ia menyalakan rokok, tak menyadari bahaya yang mengintai. Langkahnya terhenti di depan ruangan gelap. Hawa dingin menusuk. Firasat buruk menyelimuti. Ada sesuatu yang tidak beres. Suara aneh, rintihan samar dan gesekan logam menarik perhatiannya. Dari arah parkiran ambulans, misteri memanggil. Dengan senter di tangan, ia melangkah menuju ambulans. Bisikan tak jelas dan suara aneh semakin nyata. Mencekam, lampu darurat ambulans berkedip liar, lalu padam. Kegelapan pekat menelan segalanya, menciptakan ketegangan mencekam. Tiba-tiba, pintu belakang ambulans berderit terbuka. Jantungnya berdebar kencang. Ia mundur terkejut, memberanikan diri mengintip. Hanya kegelapan pekat menyambut. Angin dingin berhembus dari dalam, menusuk tulang. Sebuah tangan pucat tiba-tiba muncul, mencoba meraihnya. Ia berteriak, menutup pintu, terengah-engah, ketakutan. Kembali ke pos, ia mencoba menenangkan diri. Tangan gemetar mencari logbook lama, mencari jawaban tentang ambulans itu. Ia menemukan catatan tragis. Ambulans itu terlibat kecelakaan. Pasien meninggal misterius. Laporan aneh staf sebelumnya. Monitor CCTV menunjukkan lampu ambulans berkedip. Sirena menyala sebentar. Pak Budi menatap layar, tak percaya. Ia mencoba menghubungi rekan kerja. Namun, sinyal hilang, terisolasi. Ia merasa sendirian dalam ketakutan ini. Bertekad, ia kembali ke ambulans, membawa tongkat dan senter lebih besar. Ada sesuatu yang harus ia selesaikan. Pintu ambulans terbuka lebar. Bayangan samar terlihat. Rintihan dan bisikan semakin jelas, memanggilnya mendekat. Senter menyinari dalam. Boneka usang menatap kosong. Tiba-tiba, boneka itu bergerak, mengejutkannya. Sirena ambulans berbunyi sangat keras, membuatnya terjatuh. Senter terlempar. Ia merangkak mundur ketakutan. Bangkit, ia melihat bayangan bergerak lebih jelas di dalam ambulans. Ketakutan bercampur tekad. Pintu terbuka lebar. Sosok samar perlahan keluar. Wujudnya mulai terbentuk. Mengerikan. Sosok itu mendekat. Arwah pasien dengan wajah pucat, mata kosong, dan luka menganga. Mengerikan. Arwah itu mencoba meraihnya. Tangan dingin menyentuh lengan. Pak Budi berteriak. Berlari sekuat tenaga. Arwah mengejar di koridor gelap. Suara langkah dan rintihan memenuhi ruangan. Lampu berkedip acak. Ia bersembunyi di ruangan. Namun arwah muncul di depannya. Terpojok, tak ada jalan keluar. Arwah membisikkan sesuatu yang tak jelas ke telinganya, membuat Pak Budi merinding ketakutan. Ia menemukan kapak pemadam, mencoba melawan. Namun kapak menembus tubuh arwah. Tak berguna. Arwah mendorongnya hingga terjatuh, lalu melayang di atasnya, menatap dengan tatapan kosong yang mengerikan. Pak Budi merangkak mundur, mencoba melarikan diri dari arwah yang terus mendekat. Putus asa, ia berhasil mencapai pintu keluar, terengah-engah dan terluka. Arwah berdiri di ujung koridor, tersenyum mengerikan. Ia mengunci pintu panik, bersandar gemetar. Air mata mengalir, ketakutan yang mendalam. Kamera kembali ke ambulans. Lampu darurat berkedip perlahan. Rintihan samar terdengar lagi, meninggalkan horor. Sebuah bayangan melintas di jendela, seolah arwah itu masih di dalamnya, menunggu korban berikutnya. Layar menjadi gelap, hanya detak jantung yang cepat. Lalu, tiba-tiba, berhenti. Akhir yang mengejutkan. Sejak malam itu, hidup Pak Budi tak lagi sama. Bayangan dan rintihan menghantuinya. Merenggut tidurnya. Istrinya hanya melihat kelelahan, bukan teror yang nyata. Dalam keputusasaan, ia mencari jawaban. Internet menjadi saksi bisu pencariannya.
mengungkap kisah-kisah aneh rumah sakit. Namun, ambulans itu tetap misteri. Tiba-tiba, lampu berkedip, sirena samar menusuk telinga. Jantungnya berdebar, ia menoleh ke jendela. Namun hanya kegelapan yang menyambutnya. Keraguan mulai merayapi pikirannya. Apakah ini hanya halusinasi? Ia mencoba meyakinkan diri. Namun ketakutan itu terlalu nyata untuk diabaikan. Beberapa hari berlalu, namun panggilan itu tak bisa ditolak. Ia harus kembali, mencari bukti, mengakhiri teror yang menghantuinya. Dengan kamera dan perekam, ia siap. Malam itu, ia menyelinap masuk. Koridor rumah sakit terasa lebih gelap. Setiap langkahnya memicu ketegangan. Suasana mencekam menyelimuti setiap sudut. Di parkiran, ambulans angker itu menunggunya. Lampu daruratnya berkedip perlahan, seolah memanggil. Aura dinginnya semakin menusuk. Dengan gemetar, ia mendekat, merekam setiap detail. Bisikan-bisikan samar kini terdengar lebih jelas, memanggil dari dalam kegelapan ambulans. Pintu belakang terbuka perlahan, menampakkan kegelapan pekat. Senter menyala, dan bayangan samar bergerak, mengundang kengerian. Tiba-tiba, wajah pucat muncul di jendela, menatap kosong. Pak Budi terhuyung. Kameranya jatuh, jantungnya berdebar kencang. Dengan tangan gemetar, ia meraih kameranya. Arwah pasien itu kini berdiri di samping ambulans, menunjuk ke arahnya, mengisyaratkan sesuatu. Arwah itu melayang mendekat. Bisikan-bisikan semakin keras. Pak Budi mencoba berlari, namun kakinya terasa berat, seolah terpaku di tempat. Cengkeraman dingin merayapi lengannya. Pak Budi berteriak kesakitan. Hawa dingin menusuk tulang. Teror itu kini nyata, tak bisa dihindari. Ambulans menyala sendiri. Sirena meraung. Lampu berkedip cepat. Arwah itu menarik Pak Budi ke dalam kegelapan, ke dalam jantung teror. Di dalam, ia berjuang. Bayangan-bayangan lain muncul, arwah terperangkap. Sebuah rahasia kelam tersembunyi di balik dinding ambulans ini. Bisikan arwah menusuk telinganya, mengungkap rahasia kelam ambulans dan rumah sakit ini. Kebenaran yang mengerikan kini terkuak. Sebuah liontin tua memancarkan cahaya redup. Ia meraihnya, dan arwah itu menjerit kesakitan, melepaskan cengkeramannya. Harapan muncul di tengah kegelapan. Arwah itu mundur, bayangan-bayangan menghilang. Ambulans mati, keheningan mencekam kembali. Apakah teror ini telah berakhir? Terengah-engah, ia keluar, memegang liontin itu erat. Tidak ada arwah. Ia melihat ambulans. Kini hanya sebuah kendaraan tua biasa. Ia berjalan menjauh, lega namun trauma. Liontin itu di tangannya, sebuah pengingat akan kengerian yang baru saja ia alami. Namun, saat ia pergi, liontin itu berkedip merah. Rintihan samar terdengar. Apakah ia benar-benar bebas? Ataukah kutukan itu kini bersamanya? Layar menjadi gelap, meninggalkan pertanyaan yang menghantui. Akhir yang menyeramkan atau awal dari teror baru?